Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam. Kami juga berterima kasih ya Bapa, Engkau izinkan kami semua berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu dan mendengar suara-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa. Layakkan kami untuk menaikkan pujian, mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini, supaya sepanjang hari ini semua ucapan dan perbuatan hanya berasal dari-Mu saja dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau letakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pada pagi hari ini juga kami mau serahkan hati kami, telinga kami dan pikiran kami hanya berfokus kepadamu saja. Urapilah kami semua para pelayan-Mu dan peserta yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Kami tahu kami penuh dengan kelemahan. Kami tidak dapat berfokus kepadamu hanya bersandar pada kekuatan kami apabila kami tidak menyerahkan hati kami kepadamu. Kami percaya Bapa, walaupun hanya melalui online, tapi Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu atas kami semua, supaya kami benar-benar Kau urapi dan benar-benar layak untuk menaikkan pujian dan bisa benar-benar mendengar suara-Mu. Beracaralah ya Bapa dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siap Engkau bimbing, Engkau pimpin. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita arahkan hati kita mau memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Di Yohanes 15:16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Kau telah memilihku di sini Bapak, bukan secara kebetulan, tetapi karena Engkau yang manggil kami. Dari setiap pelayan-Mu Bapa hingga umat-Mu yang ingin mencari Engkau ya Bapa. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kau telah milikku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku, telah memanggilku sebagai alat
kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Benar Bapa, jadikanlah kami mesbahmu, bait sucimu yang layak untuk menerima urapanmu. Bapa, kami ingin semakin lagi masuk ke dalam hadirat-Mu, Bapa, menyembah dan memuji-Mu, Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup, yang tak pernah meninggalkan kami, sekalipun Bapa, semua boleh berlalu, tapi perkataan-Mu tidak pernah berlalu, firman-Mu tidak pernah berlalu. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Bapa, kami ingin semakin masuk dalam hadirat-Mu, Bapa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, alirkanlah Roh Kudus-Mu, Bapa. Seperti tertulis di Yohanes 14, 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari kita angkat pujian ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup. Yang sangat merindukan pujian ini. Semoga kita semua hadir di sini mendapat urapan dari Bapa secara pribadi. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Terus selalu
hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, mengalirlah Roh Kudus, Engkau yang baik, kasih terima kasih Yesus, kasih
Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Urapilah anak-Mu Dian, pakailah dia, penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Hari ini bacaan diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa sejenak. Ya Bapa, kami telah mendengar firman-Mu, maka berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu yang memberi hikmat dan pengertian kepada kami, untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Amin. Kalau di hari kemarin, bacaan harian kita diajarkan untuk tidak berdoa seperti orang munafik yang pamer di luaran, tapi Tuhan ingin kita berdoa kepadanya di tempat yang tersembunyi karena Bapa adalah tersembunyi. Kalau dalam permulaan bacaan hari ini, di Matius 6 ayat 7,
Yesus melarang kita agar jangan bertele-tele dalam berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa yaitu berdialog, membangun relasi dengan Tuhan. Ada mendengarkan, ada berkata-kata, dan kemudian dilanjutkan dengan sebuah tindakan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan doa yang bertele-tele di sini? Yaitu doa yang ngelantur, doa yang diulang-ulang tanpa makna, tidak ada penghayatan, doa yang dilakukan dengan banyak kata-kata yang sia-sia. Doa yang dipanjang-panjangkan, yang isinya adalah kalimat yang sama, tapi diulang-ulang, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa tersebut karena banyaknya kata-kata. Dan menurut Yesus, itu adalah kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah menggunakan kalimat yang diulang-ulang terus-menerus, seperti sebuah mantra. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 34 berbunyi, tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Teriakan mereka adalah, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Bayangkan ketika Paulus berada di dalam situasi itu dan orang-orang di sana berkata-kata berteriak selama 2 jam dengan kata-kata yang diulang-ulang. Mereka berseru selama 2 jam. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Kalimat itu diulang-ulang, jadi seolah-olah menghipnotis diri dan percaya bahwa Artemis itu dewi mereka akan menolong mereka. Contoh lain, ketika Elia berhadapan dengan para nabi Baal, di mana Elia meminta para nabi Baal membakar persembahan berupa lembu tanpa menghidupkan api. Api itu harus turun sendiri dari Tuhan mereka. Di dalam 1 Raja-Raja 18, 25-29, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka untuk mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami. Begitu dilakukan mereka dari pagi sampai tengah hari. Dan orang Yahudi terjebak dengan doa yang seperti ini. Di dalam Matius 23 ayat 14, berbunyi, kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang berat. Ketika kita berdoa, jangan sampai kita terjebak pada pemikiran dan pemahaman bahwa Tuhan akan mendengar doa kita kalau doa kita panjang atau diulang-ulang. Kita harus ingat bahwa Tuhan berkata, janganlah kamu seperti mereka. Kita harus ingat juga bahwa Bapamu di surga sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta. Karena itu kita harus berdoa dengan konsep dan pengertian yang benar. Tidak tergantung berapa lama doa dan panjangnya doa, tetapi doa itu bergantung dari iman dan belas kasih Tuhan. Doa yang bertele-tele bukan berarti kita nggak boleh berdoa panjang-panjang. Juga bukan berarti kita tidak boleh mengulang-ulang doa yang sama karena dorongan hati. Dalam kitab suci juga ada contoh doa yang panjang, yaitu doa Salomo dalam 2 Tawarikh 6 ayat 14-42, ada doa Daniel dalam Daniel 9 ayat 4, juga ada doa Paulus dalam Efesus 3 ayat 16-19. Yesus juga berdoa 3 kali di Taman Getsemani dan mengucapkan doa yang sama ketiga kali. Di dalam Matius 26 ayat 44 yang berbunyi, dia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi, bagaimana sih seharusnya kita berdoa? Para murid juga bertanya kepada Yesus di dalam Lukas 11 ayat 1. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Maka Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa. Berdoa yang benar, yang seperti di dalam doa Bapa kami. Hari ini kita bacaan tentang doa Bapa kami.
Kita semua pasti sudah tahu dan sudah sangat hafal ya, doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini adalah doa yang indah, banyak makna yang dalam dan luas, juga merupakan prinsip doa yang benar dan sempurna. Dalam doa Bapa kami ini, kita diajarkan bahwa berdoa kita harus punya tujuan yang jelas, yaitu kepada Bapa. Berarti seluruh motivasi, hati, pikiran, mulut kita pada saat berdoa hanya tertuju kepada Bapa saja, bukan untuk menyindir orang. Doa juga bukan merupakan satu pengumuman. Doa juga bukan merupakan pemberitaan atas apa yang sudah kita lakukan, seolah-olah Tuhan tidak tahu. Yang kedua, doa ini mengajarkan kita bagaimana cara menyapa Allah sebagai Bapa yang di surga, Bapa yang berada di tempat yang kudus dan mulia. Namanya adalah kudus, disebutkan di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dan namanya adalah mulia, di dalam Mazmur 8 ayat 2. Maka kita harus menyapanya dengan sikap batin yang penuh dengan pengagungan, penuh dengan hormat. Hanya pengikut Kristus yang bisa menyapa Allahnya dengan sebutan Bapa. Kalau kita memanggil dia Bapa, berarti kita adalah anaknya. Kapan kita disebut sebagai seorang anak? Kapan kita disebut menjadi sebagai seorang anak Allah? Yaitu ketika kita menerima Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dan Roma 8 ayat 15, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Berarti kalau seseorang tidak menerima Yesus, dia bukan anak Allah, dan dia tidak dapat berdoa kepada Bapa. Maka ketika kita berdoa Bapa kami ini, sadarilah dengan sepenuh hati siapa kita di hadapannya, bahwa kasih karunia-Nya telah mengangkat kita menjadi anaknya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya anaknya saja yang dapat meminta kepada Bapaknya. Dan Bapa akan mendengar doa anaknya. Sebuah ilustrasi. Kalau anak tetangga minta kepada seorang bapak yang bukan bapaknya, yang pertama tentu akan diberi. Kalau anak tetangga ini terus-terusan minta, pasti bapak itu akan ngomel juga ya. Mana sih bapaknya ini? Tuh. Berarti kita harus jadi anak dulu, baru kita bisa meminta kepada Bapa. Yang ketiga, doa Bapa kami ini mengajarkan kita untuk membuang semua sifat keegoisan kita. Ini adalah prinsip doa yang benar. Coba kita lihat dalam doa Bapa kami ini. Ada nggak kata aku di dalamnya? Tidak ada satupun. Tetapi yang ada kata kami sebanyak 9 kali. Dan 9 ini merupakan angka yang sempurna. Kata kami di dalam doa Bapa kami ini mengajarkan kita untuk mengasihi sesama sebagai saudara, karena kita berasal dari satu Bapa, dan membuang semua yang egois di dalam berdoa. Bapa kami berarti kita punya Bapa yang sama, berarti kita sesama itu kita adalah saudara. Ketika kita berdoa menyebut Bapa kami yang ada di surga, dan kemudian teringat di dalam hati kita kalau kita masih ada konflik dengan seseorang, maka ketika kita menyapa kita memulai doa Bapa kami ini, pasti di dalam hati kita akan teringat kita salah, kita harus bertobat, kita nggak boleh lagi berkonflik atau bersengketa dengan seseorang. Jadi doa Bapa kami ini boleh menjadi pengingat dan penolong bagi kita untuk bertobat. Dalam doa Bapa kami ini juga kita meminta makanan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga berdoa agar orang lain pun memiliki makanan, agar orang lain pun diampuni, agar orang lain pun dijauhkan dari segala yang jahat. Mari kita refleksi bersama di dalam doa harian kita, mana yang lebih banyak berdoa untuk diri sendiri atau orang lain. Dan kalau kita berdoa, tapi kita masih berfokus pada diri sendiri, maka berarti kita belum berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan.
Yang keempat, di dalam doa Bapa kami ini ada 3 permintaan pertama yang berujung dengan kata mu. Artinya doa harus ditempatkan untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Waktu kita meminta kepada Tuhan, jangan hanya kebutuhan jasmani saja, tapi kita juga harus meminta apa yang menjadi kebutuhan rohani. Di dalam ayat 11, kita berdoa, kita meminta makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang nggak bisa ditawar. Berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya. Dalam bahasa Inggris, makanan artinya our daily bread atau roti. Santo Agustinus mengaitkannya dengan Ekaristi atau tubuh Kristus. Di sini kita berdoa meminta berkat rohani, sebab tubuh kita yang terdiri dari roh juga membutuhkan asupan yang bergizi, yaitu makanan rohani. Makanan rohani kita berupa Ekaristi, firman ada di dalam Roma 10 ayat 17. Yang kedua adalah doa atau relasi dengan Tuhan, dan berkomunitas. Dengan berdoa minta berkat rohani, maka kita melibatkan Tuhan untuk menjaga tubuh rohani kita. Doa Bapa kami sangat kita hafal, karena itu terkadang makna perkataannya tidak sampai turun ke hati, hanya di mulut dan pikiran saja. Lalu gimana caranya supaya kita meresapkan perkataan doa Bapa kami ini? Kita boleh berhenti sejenak, mengucapkan doanya perlahan-lahan. Selanjutnya, mari kita lihat hati kita masing-masing, apakah kita sudah meresapkan doa Bapa kami setiap kali kita mendaraskannya. Jangan sampai hanya kita menghafalkan kata-kata saja, tanpa mengungkapkan dengan hati yang sungguh. Doa Bapa kami adalah doa yang selaras dengan perintah Tuhan untuk mengasihi Allah dan sesama, yang dikenal dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Doa yang mengajarkan bagaimana kita berelasi dengan baik antara dengan Bapa dan dengan sesama. Semoga kita dapat mengucapkan doa Bapa kami dengan sikap batin yang benar dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih atas segala berkat yang Kau sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas lawatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau mengajarkan kami tentang hal berdoa yang benar. Biarlah semua ini menjadi kehendak-Mu dan bukan menjadi kehendak kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bahwa setiap hari Engkau memperbaharui kami dengan berkat-berkat-Mu. Engkau menambahkan kami dengan hikmat-hikmat-Mu, Tuhan, agar hidup kami berada di dalam-Mu. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Engkau memberikan Pak Paulus dan Ibu Vila sebagai pembimbing kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk bisa memahami perkataan-perkataan. Kami juga bersyukur Engkau menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk melayani kami pada pagi hari ini, membawa kami dalam hadirat-Mu, membawa kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati setiap kami agar kami boleh bertumbuh di dalam-Mu. Saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pekerjaan dan usaha kami. Engkau memberkati keluarga kami, anak-anak kami. Kiranya berkat perlindungan boleh Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati
dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan pada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.